Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok struktur pajak dalam perspektif hukum, yang dimana kami akan membahas terkait kenapa pajak itu penting, definisi pajak, kewenangan, struktur, serta implementasinya. Yang dimana pajak itu sangat krusial, sebuah pendapatan salah satu yang utama bagi negara, dan kita akan menguliknya. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus mengerti apa sih pajak itu. Pajak adalah sebuah kewajiban yang dipaksa oleh negara atau diwajibkan oleh negara kepada rakyatnya atas dasar undang-undang. Jadi, dia semena-mena negara dapat menarik suatu dana atau suatu pembayaran kepada masyarakatnya kalau tidak ada dasar hukumnya. Nah, ada suatu ciri khusus atau ciri penting dari pajak ini, yaitu pajak tidak memberikan benefit kepada pembayarnya secara langsung. Jadi dana pajak itu akan dialokasikan untuk kepentingan umum dan nantinya diharapkan untuk mensejahterakan kepentingan negara. Nah, selanjutnya apa dan di mana dasar hukum dari pajak itu sendiri? Pajak itu sendiri tertuang dalam Undang-Undang tahun 1945 ayat 23A, yang dimana menegaskan bahwasanya pajak serta pungutan-pungutan lain itu sifatnya memaksa. Tetapi ini juga menjadi sebuah legal standing dari pajak tersendiri. Nah, dan pajak itu tidak dapat ditarik semena-mena oleh negara tanpa persetujuan wakil-wakilnya dalam parlemen. Jadi ini cukup jelas teman-teman, pajak itu harus didasari oleh undang-undang dan harus disetujui oleh wakil-wakil rakyat serta pertimbangan-pertimbangan lain dari instansi yang terkait. Nah, dalam pajak sendiri itu ada sebuah 4 prinsip yang menjadi prioritas utama. Yang pertama itu ada equality atau keadilan, yang dimana seseorang itu harus membayar pajak sesuai dari keadaan ekonominya. Lalu yang kedua ada certainty atau kepastian hukum, yang dimana suatu pajak itu harus jelas dasar hukumnya dan tidak memunculkan multitafsir yang tidak jelas. Yang ketiga convenience atau kemudahan, di mana suatu pajak itu dalam pelaksanaannya atau dalam membayarnya harus mudah dan tidak bertele-tele. Lalu yang terakhir itu ada efisien, yang dimana suatu orang atau suatu warga negara itu membayar pajak tidak lebih dari penghasilannya. Setelah kita mengetahui tentang prinsip hukum pajak, lalu itu ada struktur perpajakan. Secara umum, struktur perpajakan di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pembagian ini merupakan konsekuensi dari sistem pemerintahan yang menganut desentralisasi, di mana pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sebagian sumber pendapatan melalui pajak. Lalu itu ada pajak pusat. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan diatur dalam undang-undang nasional. Jenis pajak ini meliputi pajak penghasilan, pajak utama nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan bea materai. Pajak pusat merupakan tulang punggung penerimaan negara dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Pajak daerah diatur dalam undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Dipungut oleh pemerintah daerah, pajak ini terbagi menjadi pajak provinsi, pajak kabupaten kota. Keberadaan pajak daerah merupakan implementasi dari otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Dalam praktiknya, terdapat hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam bidang perpajakan. Hubungan ini didasarkan pada prinsip desentralisasi fiskal dengan pembagian objek pajak yang jelas untuk menghindari tumbang tindih dan pajak berganda. Koordinasi antara pusat dan daerah menjadi penting karena ini untuk mempertahankan kekuatan nasional. Terima kasih. Lalu ada sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak yang pertama ada self assessment, yang kedua ada official assessment, yang ketiga ada withholding system. Lalu ada self assessment system. Yang pertama ada wajib pajak, negara sebagai pengawas dan resiko
penghindaran pajak. Lalu ada lembaga perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai. Lalu ada penegakan hukum pajak. Penegakan hukum pajak yang pertama ada sanksi administratif, yang kedua sanksi pidana, lalu ada pemeriksaan pajak, dan ada sengketa pajak. Selanjutnya permasalahan pajak, tax avoidance dan tax evasion. Rendahnya kepatuhan, kompleksitas regulasi, dan kurangnya literasi pajak. Lalu kesimpulan dari semuanya, struktur perpajakan terdiri dari pusat dan daerah, memiliki dasar hukum kuat, konstitusional, dan menggunakan sistem self-assessment dominan. Lalu penegakan hukum sangat penting. Nama saya Akmal Bagas Tala dengan NIM akhir 458.